Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mister doakan kalian semuanya sehat-sehat saja ya. Oke, untuk hari ini Mister Ernest tidak memberikan materi baru karena pelajaran yang kita pelajari sudah selesai ya di unit 1 ya, jadi hari ini Mister hanya mereview saja ya, jadi disimak, diperhatikan, lalu dipelajari di rumah. Oke ya, kita mulai saja ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang family ya. Di sini bisa lihat ya, family and friends. Ini adalah keluarga dan teman-teman ya. Nah, di sini ada vocabulary ya, ada daughter, ada son, ada aunt, ada uncle. Ini dihafalkan vocabulary-nya, kosakatanya ya, dihafalkan bagaimana cara mengucapkannya, dihafalkan juga tulisannya. Nah, untuk tulisannya ini ya, kenapa harus benar-benar dihafalkan? Karena tidak boleh tulisannya itu lebih dari satu atau kurang satu. Karena kalau lebih dari satu atau kurang satu itu artinya bisa berbeda atau bahkan ya tidak memiliki arti sama sekali. Jadi harus dihafalkan ya, aunt ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu penulisan dan pengucapan itu berbeda. Ya, pengucapannya misalnya seperti ini, son. Nah, kalau son kan kita biasanya kalau dalam bahasa Inggris tulisannya S A N, nah kan, tapi ini son. Ya, son ini tulisannya S O N. Nah, seperti itu ya, beda ya. Nah, jadi seperti itu ya, dihafalkan vocabulary-nya ya. Lalu nanti kalian ya boleh latihan ditulis dulu, misalnya satu kata kalian tulis terus oh ternyata salah, boleh lihat lagi di sini ya, diulang-ulang terus seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemarin juga kita sudah belajar ya lesson 2 ya, masih tentang keluarga. Masih tetap vocabulary ya, ada boy, girl ya. Artinya ya kalian sudah terjemahkan kemarin, ada grandparents, ya, granddaughter, grandson. Cucu laki-laki, cucu perempuan, kakek dan nenek, dan ini adalah laki-laki dan perempuan, seperti itu ya, dihafalkan lagi ya. Jadi banyak sekali vocabulary yang harus dihafalkan ya. Nah, ini juga kita sudah latihan ya, untuk halaman 11 ya, nomor 3 kita juga sudah latihan ya, sudah Mister periksa juga. Nah, masih ada beberapa ya memang yang belum Mister periksa, tapi Mister masih mengerjakannya sampai sekarang. Ditunggu aja ya untuk yang belum dapat nilainya ya, pasti Mister kirim nanti. Oke, terus berikut juga, nah di sini nah kita udah masuk ke teman ya. Kalau tadi kan family, keluarga, nah kita sekarang masuk temanya adalah ke teman, friends ya. Nah, teman kita ini berasal dari berbagai macam negara ya, jadi dihafalkan ya, ada Jessica, Sumi, Justin, Adam, and Nelson ya. Oke, nah kita coba dulu kita perhatikan di sini. Kemarin kita juga sudah belajar tentang negara-negara juga, nah, dari mana mereka berasal. Kalau kita kan dari Indonesia ya anak-anak ya. Oke, di sini ada Poland, Amerika, England, Japan, and Kenya. Oke, ada Polandia, ada Amerika, ada Inggris, ada Jepang, dan ada Kenya ya. Kenya itu salah satu negara di benua Afrika ya. Oke, jadi ini dihafalkan juga negara-negaranya ya, dihafalkan juga nama-nama teman kalian ya. Anggaplah mereka teman kalian ya, ceritanya seperti itu. Oke, seperti Jessica, I'm from America, I'm from Japan. Sumi, Justin, I'm from England. Adam, I'm from Poland. And Nelson, I'm from Kenya. Ini juga kita sudah latihan juga kemarin ya, sudah dikerjakan juga. Oke. Nah, terus sekarang phonics ya, yang lesson 4 ya, phonics. Nah, di sini phonicnya ya, kita belajar phonic R ya. Oke, jadi pengucapan R. Oke, R ya, kalau dalam bahasa Indonesia R, tapi kalau dalam bahasa Inggris R ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu R-nya itu tidak R, tidak seperti itu ya. R-nya itu kalau Mister bilang mungkin
seperti cadel gitu ya, jadi or ya. Sebenarnya bread bukan bread ya kan, crab ya sini ya, crab bukan crab ya, jadi bukan bread bukan crab ya, tapi bacanya bread and crab. Oke. Di sini ada dress, oke, ada frog, grass, present, dan tree. Oke. Jadi pengucapan R-nya itu tidak seperti R dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sedikit lebih cadel ya tadi Mister bilang yang seperti itu. Nah diterjemahkan juga bread roti, crab kepiting, dress ini baju perempuan atau gaun, bisa juga frog katak, grass rumput, present itu hadiah, dan tree pohon. Oke, dihafalkan juga ya vocabulary-nya, tulisannya juga. Dan yang terakhir, nah ini ya, kita akan masuk ke lesson 5 ya. Kemarin juga kita sudah latihan ya, sudah belajar bagaimana cara menanyakan nama teman kalian ya. Nah ini ada kalimatnya di atas ya, ada contohnya. What's your name? Nah Mister kalau di sini ada pertanyaan ini, Mister koma di atas ini apa? Nah ini singkatan what is sebenarnya, tapi dipersingkat supaya kalian menulisnya lebih cepat ya, nggak lama. Jadi disingkat saja, jadi what's your name, tapi jangan lupa dikasih koma di atasnya, apostrof ya. What's your name? Nah jawabannya my name is Yoko ya. Ini kan bentuk panjangnya ya, kalau kalian di waktu masih kelas 1 ya kan, itu ada yang lebih cepatnya I'm Yoko seperti itu. Nah kalau kalian mau menulis itu juga boleh, juga menulis seperti ini juga boleh. Oke. Dan yang kedua, seperti yang tadi seperti di sini ya. Ini kan teman kalian kan berasal dari berbagai macam negara ya. Nah kalau menanyakan dari mana kamu berasal, menanyakan asal seseorang, bisa gunakan kalimat where are you from. Where itu di mana ya, dari mana ya, dari mana asalmu ya, jawabnya I'm from Japan. Oke, I'm. Nah ini ada singkatan juga di sini. Kalau lengkap itu I am, tapi disingkat sekali lagi biar lebih cepat, tapi jangan lupa dikasih koma di atasnya ya. I'm from Japan. Dan terusnya ada juga ini berikutnya di sini, paham ya? Oke. Terus berikutnya ini adalah kalimat tanya ya, interrogative sentence ya. Nah kalimat tanya ini caranya bisa seperti ini ya, tergantung subjeknya apa, tapi di sini contohnya adalah subjeknya his atau her ya. What's his atau her name? Siapa nama dia? Nah, di sini orang ketiga tunggal ya. Oke, ini sama seperti di atas ya, singkat ya. Jawabnya bisa his atau her name is Jamie. Oke, ini untuk laki-laki his dan her untuk perempuan, tinggal nanti dipilih. Oke. Nah, terus yang terakhir ya, ditanyakan ya, where is he atau she from? Dari mana dia berasal? He is atau she's from England, sama ya, ini disingkat juga he is atau she is. Oke ya. Jadi kalau yang pertama ini ditanyanya ini untuk orang pertama, where are you from? Nah, I am. I ini orang pertama tunggal. Nah kalau yang di bawahnya ini adalah orang ketiga tunggal. Jadi menanyakan orang pertama ya, dan menanyakan orang ketiga tunggal ya. Oke. Nah ini ya, tergantung bagaimana kalimatnya. Kalau where are you from berarti kan ditanya kamu ya kan. Nah I'm ini berlaku menjadi orang pertama ketika dia menjawab ya. Ketika dia ditanya di sini dia berlaku menjadi orang kedua tunggal you ya. Tapi ketika dia menjawab dia berubah menjadi orang pertama tunggal karena dia memulai pembicaraan ya. I'm from Japan, itu dia yang mengatakannya I'm from Japan ya, seperti itu. Oke, terus di juga ada latihan-latihannya. My name is Jenny, I'm from England. My name is Taji, I'm from Kenya, dan seterusnya. Kalian juga bisa latihan, misalnya my name is Jeremy atau my name is Steven ya, I'm from Indonesia, itu juga boleh ya. Jadi latihan di rumah, bisa latihan sama mama, papa, kakak, adik ya, latihan conversation ya, seperti itu ya. Nah nanti dari situ
Nanti Mister harapkan kalian sudah bisa hafal dan bisa menuliskannya. Oke. Ya, jadi itu anak-anak, lesson 1 sampai 5 sudah selesai. Tinggal ditunggu nanti ya Mister kabari ya. Nah, setelah ini kita akan adakan ulangan harian. Nah, nanti Mister akan berikan infonya kapan kita akan ulangan harian. Oke. Oke anak-anak, Mister rasa cukup sekian dulu sampai di sini ya. Sekali lagi Mister ingatkan, belajar di rumah ya, dihafalkan semuanya. Mister yakin kalau kalian belajar ya, kalian tekun ya, pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Bye bye.